Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bil iman wa a'azzana bil islam wa rafa'na bil ihsan. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس رحمكم الله اتقوا الله وطهروا قلوبكم من الأدناس وتزينوا بصالح الأعمال وإلا لم ينفعكم التزين باللباس. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, puji serta syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu banyak. Di antaranya nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat hidayah, nikmat Allah ringankan langkah kita, Allah mudahkan hati kita untuk merespon panggilan Allah, hadir di rumahnya yang mulia untuk melaksanakan salat Jumat pada siang hari ini. Ini sebagai tanda bahwa kita adalah hamba Allah yang Allah berikan hidayah. Maka kita harus wajib mensyukurinya nikmat-nikmat yang Allah berikan ini dengan harapan dan sudah menjadi janji Allah, siapa yang pandai mensyukurinya pasti Allah akan menambah nikmat-nikmatnya yang lebih besar lagi. Jamaah yang dimuliakan Allah, salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan ke pangkuan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan keberkahannya Allah limpahkan kepada kita dan juga generasi kita ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah yang mulia siang hari ini, khatib mengajak kepada diri khatib yang dhaif dan juga kepada hadirin saudaraku semuanya, marilah bersama-sama kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan menambah amal-amal ibadah yang menjadi perintahnya dan berupaya untuk menjauhi setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, di zaman yang modern ini semuanya orang bergantung kepada teknologi, dan memang kenyataannya dengan teknologi semua yang sulit menjadi mudah, yang jauh menjadi dekat, yang sulit bisa menjadi mudah, tidak terkecuali dalam hal berbuat dosa, berbuat maksiat. Dengan adanya teknologi yang canggih, maksiat makin mudah dilakukan oleh para pendosa. Dan syaitan begitu faham mau kemana hati ini pergi, dia selalu mengikuti. Mau kemana pikiran ini jalan, syaitan selalu mendampinginya. Sehingga sering tidak kita sadari, ketika kita berkumpul dengan 1, 2, 3 orang, awalnya tidak berniat untuk bermaksiat, dengan kelihayan syaitan laknatullah alaihim
kita terjebak dalam dosa yang sebenarnya begitu besar dosa itu. Apa itu? Yaitu dosa mencela orang lain, dosa menggunjing orang lain, dan bahkan terjebak pula kepada dosa mencari-cari kesalahan orang lain. Maka sering terjadi jamaah menggunjing ustadznya, rakyat mengejek presidennya, bawahan menghina atasannya, asisten rumah tangga mengumbar aib majikannya. Ini sesuatu yang tidak kita sadari, tapi dosanya begitu besar. Kadang-kadang kita lupa bahwa Allah sudah mengingatkan hal itu. Sering kita dengar, tapi jarang kita resapi. Oleh karena itu dalam kesempatan khutbah siang hari ini, khatib ingin mengingatkan diri pribadi khatib khususnya, dan juga kepada hadirin pada umumnya. Marilah kita simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 11 dan ayat 12. Ayat 11 Allah mengingatkan dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mudah mengolok-olokkan kaum yang lainnya, karena boleh jadi mereka yang mengolok-olokkan itu, mereka yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olokkan. Ini ayatnya agak panjang dan ditutup dengan firman Allah, wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang sudah terlanjur melakukan itu dan tidak mau bertobat kepada Allah, Allah cap orang ini menjadi orang-orang yang zalim. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian Allah kuatkan lagi dengan firman-Nya dalam ayat berikutnya dengan ayat yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah kalian akan berprasangka buruk atau berprasangka. Kadang-kadang kita punya prasangka baik, kadang-kadang berprasangka buruk, tapi yang kebanyakan prasangka itu adalah buruk. Maka Allah berfirman, inna ba'dadh-dhanni itsm, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu mengandung dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kalian mencari-cari aib atau kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian menggunjing satu sama yang lain. Karena Allah mengumpamakan orang yang menggunjing orang lain itu, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, sukakah kalian memakan bangkai saudaramu yang sudah mati? Maka tentu semua akan merasa jijik. Tidak mungkin ada yang suka memakan bangkai saudaranya kecuali orang-orang yang punya gangguan jiwa. Maka dalam akhir ayatnya Allah menghimbau dan memerintahkan kepada kita, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Maksudnya hal-hal yang dilarang oleh Allah ini hendaknya kita jauhi, kita takuti. Kalau terlanjur melakukan, maka bertobatlah, beristighfarlah sebagai bentuk penyesalan kita. Kenapa demikian?
Seseorang apalagi jauh dengan kita, ketika kita gunjing, ketika kita bicarakan, kalau bicara kita itu buruk atau tentang keburukannya, kalau memang itu ada pada diri orang yang kita bicarakan, kata Nabi, itu sebagai bentuk menggunjing yang juga berdosa. Dan apabila yang kita omongkan itu tidak terjadi pada diri orang yang kita gunjing, yang kita bicarakan, maka itu sesungguhnya bisa menjadi fitnah. Dan ketahuilah, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Hadirin rahimakumullah. Lalu bagaimana cara kita ketika melihat, mendengar suatu hal yang tidak baik yang menyangkut orang lain? Tentunya kita dianjurkan untuk tabayyun terlebih dahulu, mencari informasi sedetail dan sejelas-jelasnya. Khawatir yang kita bicarakan tidak ada pada dirinya. Kalau toh ada pada dirinya, maka orang itu secara otomatis terkurangi dosa-dosanya akibat dari perbuatan kita itu. Dan bisa jadi dosa-dosa mereka akan Allah timpakan kepada kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Apalagi sampai mencari-cari kesalahan orang lain. Memang sulit, memang berat, karena panggilan hati barangkali. Tetapi ketika kita berkumpul kemudian membicarakan orang lain, apalagi itu public figure misalnya, seorang pemimpin misalnya, adakah pengaruhnya pada mereka? Kalau tidak ada, berarti kita menjadi orang yang benar-benar merugi. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, Nabi memberikan petunjuk, apabila kalian melihat kemungkaran, kalau kalian mampu, rubahlah dengan tanganmu, dengan kekuatanmu. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau tidak mampu dengan kekuatan, dengan kekuasaan, enggak punya kekuasaan, fa bilisan, dengan lisan. Artinya dengan lisan ini tidak harus menggunjing, tidak harus mengejek, tetapi dengan cara-cara yang tidak mengandung dosa. Baru fa illam yastati', kalau masih tidak mampu lagi, fa biqalbi, cukup dengan hati kita mengingkari hal itu, tidak setuju akan kebijakannya dan sebagainya. Wa dzalika adhaful iman, yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang manusia tempatnya salah dan lupa. Sebenarnya dulu sudah pernah mendengar, dulu sudah pernah tahu, tapi ketika kita lupa, maka sesuatu yang buruk itu terulang lagi dan terulang lagi. Tapi Allah Maha Pengampun selama kita mau beristighfar kepada Allah, karena itu bukan sengaja, itu bukan sesuatu yang kita benar-benar ingin melakukannya, benar-benar sebuah kelalaian. Maka dengan taubat yang sungguh-sungguh, Allah berjanji akan menerima taubat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing hati kita, membimbing anggota badan kita, membimbing lisan kita untuk senantiasa melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, mengucapkan sesuatu yang tidak menyakitkan orang lain dan justru membawa manfaat bagi diri kita minimal dan bagi orang banyak pada umumnya. Amin Allahumma amin. Yang terakhir, Nabi kita memberikan solusi bagaimana kita melihat sesuatu yang tidak baik. Kalau kita membicarakan takut dosa, maka Nabi memberikan penjelasannya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka senantiasa bertutur katalah yang baik. Susah untuk berkata baik karena kebiasaannya bertutur kata tidak baik. Aw liyasmut, maka lebih baik diamlah. Maka diam inilah yang mungkin bisa dikategorikan sebagai diam itu emas. Jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan yang singkat ini membawa manfaat, tidak bermaksud untuk menjelekkan atau mengungkap keburukan orang lain. Khatib bermaksud mengingatkan diri sendiri, karena sifatnya adalah khutbah. Maka harapan khatib
Siapapun yang mendengar keterangan ini hendaknya bisa memperbaiki diri untuk kebaikan kita, agar kehidupan kita yang ibadah kita, amal soleh kita tidak seberapa ini harus hilang, harus hangus dengan perbuatan-perbuatan sederhana yang tidak kita sadari, sehingga nanti ketika kita pulang kepada Allah ternyata tidak ada amal-amal soleh yang tersisa sama sekali, hanya karena keburukan lisan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita dan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang beruntung dunia ilal akhirah. Amin, Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, demikianlah khutbah yang tersambung pada siang hari ini, yang benar pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan khilaf karena terpesan sama yang dhaif, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأحيار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وخاب من طغى. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebagai penutup khutbah yang kedua, negeri kita saat ini belum menjadi negeri yang kita idam-idamkan, masih jauh dari itu. Sebagai rakyat kecil tidak mampu untuk berbuat apapun kecuali harapan dan doa. Oleh karena itu senantiasa kita isi waktu kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk negeri kita ini. Di antara sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan doanya, Rabbi ja'al hadzal balada amina, Rabbi ja'al hadzal balada amina, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Duhai Allah, jadikanlah negeri kami ini negeri yang aman, negeri yang aman ya Allah, negeri yang aman. Dalam doa-doa yang lain disebutkan Allahumma ja'al baladina hadza baldatun thayyibatan wa rabbun ghafur. Allahumma ja'al baladina hadza baldatan thayyibatan mutmainnah birahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan di waktu yang akan datang negeri kita menjadi negeri yang sesuai dengan kita harapkan, yang membawa keberkahan, membawa kesejahteraan bagi semua rakyatnya, memberikan rasa aman kepada semua pihak, memberikan kemudahan setiap pengusaha
dan pelaku ekonomi, dan menjadikan negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Amin Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اصلح جميع أولاد المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.